Masa duit teko kan lagi lucu dah. Maksudnya ikrarkan dirimu sebagai pegawai Tuhan. Gimana itu? Lakukan kebaikan pada apa, siapa tanpa membeda. Bila perlu, you know, rumah tetangga disapu, dipel, tapi izin dulu. Jangan nggak izin. Nah, seperti rumah Pak Dokter ini. Ya bari yang nyapu Abi, sampah Abi yang nangani. Iya semua. Bahkan mobilnya saya cuci, tapi dengan izin gitu loh. Kenapa begitu? Ya pokoknya aku berbuat baik aja. Apalagi ini para dokter muda kan, bentar lagi dia akan menjadi dokter dan menjadi orang penting gitu loh, menjadi pilar utama pengisi bangsa ini. Artinya apa? Kalau saya berbuat baik pada dia, membantu dia, terus dia menjadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Zahra minta tolong itu kan sajadah, Dok. Ya. Ya. Terima kasih. Remek. Kedingin. Bismillah. Baik, anak-anakku semuanya, para santri Page Al-Quran Nurus Sofa yang saya cintai dimanapun Anda berada dan yang ikut secara luring, ada ini, ada cumil sambil maem, nggak apa-apa, ngajinya itu nyantai sambil sarapan. Baik, harapan sekenanya. Yang kedua Zahra sehat ya, alhamdulillah. Zahra udah apa aja tadi, wis. Kemudian Empok vokalis kita, Pak Nur ya. Lalu Novida sudah cuci piring dan lain sebagainya. Tata karena akan melatih paskibraka luar biasa anak itu ya. Gaya banget dan lain-lain yang ikut secara online dimanapun Anda berada, serta para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan tarekoh yang selalu setia. Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Terutama di hari Jumat ini kami selalu mendoakan ya, ini Ibu Saras dan Pak Dokter Wiwin, Pak Dokter Faldori, sahabat dan saudara Abi, Pak Toto Suharyanto, serta yang lain-lain yang biasa kita sebut itu Ning Azalia, adik mama. Tolong didoakan, semoga selalu dalam keselamatan dunia dan akhirat. Keluarganya dijaga oleh Allah dari berbagai bencana. Wah, mantap. Mau jadi berangkat sekarang, Tata? Wah, loh kenapa? Sholat dulu Mas, sholatnya. Ternyata Tata nggak jadi ngelatih paskibraka. Ya, mana tos? Sah, luar biasa. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan hari ini, hari Jumat tanggal berapa sekarang? 25 Maret, tanggal 25 Maret, dan sudah akan masuk Ramadan. Kali ini ada beberapa teman yang menjabri kepada saya agar dijelaskan tentang tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan. Itu apa, ada tuntunan khusus itu loh ya. Ya, karena kita ini kan gitu ya, kalau menjelang Ramadan pada tahlilan di kuburan, pada ziarah kubur ziarah kubur jadi kuburan, masuk ziarah kubur di rumah orang. Namanya ziarah itu berkunjung ya. Ziarah itu berkunjung ya. Kalau berkunjung ke rumah teman apa namanya? Sama kan ziarah ya. Baik. Kan tadi ada Mama mau ada pertanyaan Bi. Sebenarnya kan pertanyaan ini terkait dengan nilai-nilai yang Abi ajarkan ke santri baik Unusa. Ya. Kemarin Mama itu
di media sosial nulis Ya. no sedih, no marah-marah, no guna-gulana, pokoknya happy aja, duit teko dewe. Nah, terus ada yang menanyakan, kok iso? Tapi aku yuk gelem gitu. Oh. Mohon penjelasannya. Iya. Ya. Ya, hidup kita itu kan gini. Ya, ini sebenarnya begitu. Gimana kok no happy sih. Happy today. Nggak kerja. Iya, happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhul jannah. Hidup itu jalani dengan senang, gembira aja, no marah-marah, no apa lagi? No gundah gulana, no sedih, duit teko dhewe. Lah kok penak ngono. Lha pancen urip itu dikongkon penak gitu. Urip iku dikongkon sing penak. Bahasa saya, hidup itu disuruh senang-senang. Ya, kenapa kok begitu? Loh, Allah itu ingin bercinta. Bahasa saya lagi, yang KCR itu Gusti Allah. Dulu Allah itu ahad sendirian, lalu mencipta Allah bersifat wahid. Nah, ini perlu ngaji. Nanti ada ngaji namanya sifat Allah itu ada namanya sifat salbiyah, ada ma'ani maknawiyah, lalu nuqat ghaib ya toh. Nah, angel-angel ya wis, ini aja lah. Itu ngaji ngajinya orang-orang khusus ya. Sifat-sifat Allah yang kalian kenal kan al-asma al-husna ya toh. 99. Itu ada lagi masih sifat 50 dibagi menjadi 4 misalnya, menjadi 3 ya. Salbiyah, ma'ani, maknawiyah, lalu nuqat ghaib. Apa nuqat itu? Nuqat itu jamak dari nuqtoh. Nuqtoh itu titik. Makanya sering enggak kalian mendengar dari orang-orang yang bersimplikatif terhadap ajaran. Apa itu maksudnya? Ngaji itu rasa okeh-okeh, cukup titik ebak. Ya toh? Kowe lek kenal titik ebak ning ngisore huruf bak titik iku ya wis cukup iso kabeh urip. Sakjane ora kok ngono. Apa itu? Itulah namanya nuqtoh ghaib. Lah nuqtoh ghaib lah ya apa ya? Semua itu dimulai dari titik itu loh. Masih bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai waladhdallin, sampai minal jinnati wan nas itu dimulai dari titik. Ngono lho. Sakjane titik bak iku ora kok mek titik bak wis ngono enggak. Ya 30 juz kuwi ngono lho. Makane ada teori namanya zikrul juz lil kul, ya toh, menyebut sebagian untuk totalitas, menyebut sebagian untuk semuanya. Zikrul ba'd lil jam'i, zikrul apa gitu. Saya kalau mengatakan kamu cantik wajahmu, itu kan menandakan semuanya kan, bukan wajah saja loh. Ya termasuk tangan, ya. Berarti tangannya enggak cantik, enggak begitu. Quran juga bilang begitu. Hurimat alaikumud maitatu wadamu walahmul khinziri. Diharamkan bagi kamu itu apa yang pertama? Al-maitatu bangkai. Yang kedua adamu darah. Yang ketiga walahmul khinziri, yaitu daging celeng. Bagaimana dengan kulitnya? Haram apa enggak? Nah, bagaimana dengan tulangnya? Hatinya kan enak itu, ya digoreng. Kan yang diharamkan hanya dagingnya saja. Nah, itulah wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apapun hewan yang disembelih bukan atas nama Allah tapi atas nama apa gitu ya. Misalnya ada hewan disembelih untuk persembahan apa gitu kan ada ya. Nah, itu tidak boleh. Itu zaman dulu. Zaman dulu itu ada orang kalau sesaji apa dilempar di apalah gitu istilahnya. Tradisi-tradisi lokal tertentu, tapi tidak itu harus dingerti. Kalau dingerti ini moro-moro diharamkan, moro-moro bid'ah dan lain sebagainya. Mesti ditafsir. Jadi ojo di bahasanya orang Jawa itu Qur'annya ojo dilek wae. Ya, jangan dilek tapi ditafsir melalui hadis, ditafsir melalui berbagai karya ulama, namanya ijma, konsensus para ulama, lalu dianalogi, dibandingkan, dikias bahasanya. Ya. Kias itu sekian banyak, ada kias aulawi, ada kias musawi, ada sampai pada kias yang tidak boleh kiaskan, namanya kias syad. Nah, ya. Maka pelajari itu semuanya nanti. Lek angel-angel belajar ya wis melok sing iso ae gampang. Ojo kepengin dadi ustaz lalu apa ya enggak kuasa apa-apa keliru kabeh. Maaf. Jadi kembali kepada ini. Kok enak? Ya apa urip mlaku-mlaku apa lagi no sedih, no gundah gulana,
no marah duit teko dhewe. Lho, panjen ya ngono. Jadi saya kembali ke awal ya. Allah mencipta kamu itu bukan untuk beribadah. Ini saya luruskan dulu ya. Selama ini yang kita dengar, tujuan Allah mencipta kamu adalah untuk beribadah. Salah. Tidak tepat. Tujuan Allah mencipta kamu agar kamu senang bahagia. Caranya beribadah. Apa ibadah itu? Ibadah itu menundukkan sifat manusiamu dan sifat jinmu. Melalui apa? Ya bisa melalui sholat, bisa melalui puasa, bisa melalui zakat, bisa melalui apa saja itu loh. Kalau kamu sholat, nafsumu melok, kamu nggak bisa ibadah. Kalau kamu sholat, sifat jinmu ikut, nggak bisa ibadah. Maka sifat jinmu harus kamu ibadahkan, kamu tundukkan, kamu hambakan. Apa itu sifat jin itu? Ingin marah-marah, emosional, menguasai wilayah, ya toh? Nah itu kamu tundukkan. Bagaimana menundukkannya? Ya kamu arahkan, kamu pimpin. Bagaimana kamu memimpin? Gunakan imanmu, gunakan ilmumu, gunakan nikmatmu, taatilah takwamu agar nafsumu tidak menguasai kamu. Apa sifat manusia itu? Nggak iso bersyukur, sulit bersyukur, senang berbantah. Lah kui pimpinan kongkon bersyukur. Kan ada itu. Ngeluh ya misal sifat ngeluh. Aduh, ayo aja ngeluh. Siapa yang ngomong ini ngono? Kowe dhewe. Bagaimana caranya? Menggunakan imanmu. Sing bener loh kan. Kok lek roh toh? Kamu tahu kan lek kamu ngeluh itu? Gunakan ilmumu, gunakan rasamu. Masih banyak loh nikmat yang lain. Kon ojo ngeluh loh. Siapa yang kamu kandani begitu itu? Dirimu sendiri yang dikendalikan oleh nafsumu itu terus perang terus. Antara iman dengan nafsu, antara ilmu dengan kemauan, antara nikmat dengan apa? Kesedihan, antara takwa dengan kemaksiatan. Perang itu. Kamu itu maksiat apa takwa sih? Yang tahu kamu. Aja maksiat. Sing muni ngono sapa? Takwa. Nah, kalau kamu sudah senang melalui ibadah, maka senangkan dirimu, senangkan. Gimana menyenangkan itu? Sifat jinmu yang suka ngeluh, sifat manusiamu yang suka ngeluh, jangan. Sifat manusiamu yang sambatan, jangan. Sifat manusiamu yang suka berbantah, jangan. Sifat manusiamu yang suka apa? Kurang pandai berterima kasih, dadekno sing pandai berterima kasih. Sifat jinmu yang emosional, dadekno sing sabar. Sifat jin yang terlalu semangat, arahkan untuk kebaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain aku ciptakan sifat jin dan sifat manusia yang ada dalam dirimu itu kecuali supaya tunduk kepadaku. Siapa yang menundukkan? Dirimu. Oleh siapa? Imanmu, ilmumu, nikmatmu, takwamu. Maka dulu Abu Bakar dalam tanda kutip ya, rodok dimarahi oleh Rasulullah. Kenapa? Soalnya Abu Bakar ini sedih ya, kayak khawatir ngono lho. Khawatir terhadap keselamatan Nabi ketika Nabi dikejar oleh kafir Quraisy mau hijrah ke Yasrib. Dulu namanya bukan Madinah, namanya Yasrib. Ya Sa'roba Yasrib. Kenapa bernama Yasrib? Oleh karena yang menemukan lokasi pertama kali yang berdomisili di situ bernama Pak Yasrib bin Amlik bin Lauth bin Syam bin Nuh. Maka tempat itu disebut dengan Yasrib. Nah, ketika Kanjeng Nabi memutuskan mau hijrah ke Yasrib, ya toh, bersama Abu Bakar kan dikejar. Lalu dia bersembunyi di Gua Thaur. Kenapa disebut Gua Thaur? Ya oleh karena bolongannya kayak kepala sapi. Thaur itu hanya sapi. Bolongannya apa? Nanti tak doakan bisa ke sana ya. Nanti ditamati itu. Diperhatikan kenapa kok disebut Thaur. Oh alah, ndak apa? Bolongan gua itu gambar sapi ngono lho. Lek ditamat, oh iya. Di apa? Guanya itu kecil banget. Guanya itu kecil. Nah ketika di Thaur itu Abu Bakar bersama Nabi itu kan orang Quraisy sudah lewat di atasnya. Bolak-balik. Wis nyenggol titik ya wis seru ngono. Ya dilalah kersane Gusti Allah. Dilalah itu apa? Dilalah itu
Dilalah itu yang terlihat, yang terjadi. Dalil, dilalah. Dalil ku tulisan, dilalah iku maksudnya. Nah, madlul itu apa? Benda, bendanya. Dalil iku tulisan, dilalah iku maksudnya, madlul iku bendanya. Ngerti ya teman? Mo katanya dalil, dilalah bendanya. Ya toh? Mo kata dalil, mo apa mo? Muk ya, muk dalil. Dilalah maksudnya muk sing iki, duduk muk yang lain. Muk iki. Terus madlul bendanya. Makanya belajar linguistik. Ojo dalil. Dalil itu macam-macam. Dalil itu tukaran. Makanya kudu dilalah dan madlul. Gampang lah. Lah, sampai Abu Bakar itu kuwatir. Waduh ya apa itu Kanjeng Nabi ki kok ya dipateni karo. Nah, seneni. Abu Bakar, kono ojo bersedih. Nek kamu bersedih ditinggal oleh Allah. Kalau kamu tidak bersedih dibersamai oleh Allah. Kalau kamu gembira, ria, senang, hatimu rela, ya toh, dengan keadaan apapun, rela, dengan keadaan apapun, bagaimanapun, kamu akan bahagia. Dan kalau kamu bahagia, dibersamai oleh Allah. Lek dibersamai oleh Allah, rezeki teko dhewe. Caranya gimana? Bahagiakan dirimu. Caranya gimana? Rela terhadap apa siapa saja. Kongkon nyambut gawe rela saja dengan senang hati. Nanti teko dhewe duit, ya enggak? Lek kamu enggak rela, duit itu melayu, ngono lho. Lek kamu enggak rela, enggak iso bahagia. Ya Abu Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, ono ojo sedih, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, urusan beres, duit teko dhewe. Kowe iki nyambut gawe golek duit apa kerja? Duit aja mbok pikir, kerja sing apik, ngono lho. Sing mikir ku sing bayari sampean. Juraganmu lah yang mikirin bayaranmu. Kamu mikirin kinerja. Apa itu? Kerja yang berkualitas. Kamu jadi pegawai negeri misalnya, ojo mikiri negara bayari kowe. Wis ana sing mikir. Yang penting kamu kerja yang baik. Misalnya dosen ya, saya Abi kan dosen. Yang penting ngajar. Ngajar sing seapi-apike bagaimana mahasiswa jadi pinter. Terus aja mek ngajar tok. Lah lek ngajar tok lek yo Pak Pok enggak ana apa-apane. Sing ihsan. Apa ihsan niku? Kayak ana tambahan. Misalnya apa kasih sayang kepada mahasiswa, lalu dan lain sebagainya, saling memberikan hadiah, membahagiakan, menolong mereka ya. Kan banyak mereka yang memberikan pertolongan. Misalnya kesulitan keuangan, banyak lah yang ke Abi. Ya, banyak. Utang enggak nyaur enggak ada sampai sekarang. Karena mau pergi ke mana itu enggak punya uang untuk pesawat, terus nanti kalau sudah dapat kerja tak apa? Ada itu. Loh ada SMS-nya masih ada sampai sekarang. Ustadz, saya ini tempat ini ngelamar kerja, semoga diterima, tapi pesawatnya nggak punya dan lain sebagainya, Allah belikan. Gitu. Ini akadnya apa? Utang Ustadz, nanti kalau udah kerja tak bayar. Kemarin saya tak chat, gimana udah kerja? Alhamdulillah Ustadz, udah punya anak, udah kerja, udah lain sebagainya. Terus gimana itu? Ustadz ini utang, tapi ingat dia Alhamdulillah. Anda nggak Ustadz utang saya? Nah, utangnya itu hanya 3.500.000 ya. Tapi dia ngasih Abi itu 5 juta belum utang. Belum nyaur utang maksudnya. Ustaz, saya belum bisa nyaur utang, tapi mau transfer ke rekening ditransfer 5 juta. Lha iki apa iki? Ya pokoknya kasih hadiah. Lu nyaur utang ae lho. Mboten Ustaz, dereng kula sahur. Cek eling kali jenengan. Lho lek beling to Bu saya apa karepe, lucu kan? Dia itu utang sama Abi 3,5 juta. Mestinya lah 5 juta kan ya susuk tah. Enggak, yang 5 juta itu akadnya hadiah ke Abi, sing 3,5 juta didadekno utang. Loh kapan nyahure sampean? Nanti kalau udah punya uang loh. Lah itu sudah punya loh. Enggak Ustaz, nanti tak sahur loh. Biar apa ini? Biar aku ingat sama Ustaz. Loh coba. Jadi ternyata utang itu ada manfaatnya, enggak dibayar. Lah nanti kalau sampai mati enggak tak ikhlas ngono wae loh ya. Gampang toh? Loh, kamu kalau punya hutang harus segera dibayar. Kalau enggak, loh ternyata anak ini enggak pinter, nggak tak sahur Ustaz sih. Nanti kalau udah punya, ini udah punya 5 juta kok. Nggak apa-apa Ustaz, biar aku ingat terus sama ingat utang itu nggak bisa lupa, ya nggak? Utang itu nggak bisa lupa Ustaz. Nanti kalau saya nyaur kan jadi lupa.
selesai. Tapi kalau punya hutang terus kan ingat Ustaz terus. Ya Allah bocah ini greget nih tapi apa ini? Nganyelke tapi cinta ya enggak? Lah ngene lho kadang-kadang cinta itu dibentuk dalam situasi kayak begitu. Jadi jadi dosen aja mek gur ngajar tok. Yang gitu kan bukan tugas dosen. Namanya ihsan. Aja mek syariat bloko, aja mek tarekat bloko, ayo syariah tarekat ditambahi ihsan. Makrifat. Aja mek ngajar tok, datang selesai tutup kasih nilai jangan. Ayo tambahanmu apa gitu kan? Namanya ihsan. Itulah yang disebut dengan pegawainya Tuhan. Sing iki njaluk bayaran Gusti Allah, sing ihsan iki. Kalau tugasmu misalnya saya sebagai dosen ya, saya ngajar masuk jam sekian sampai jam sekian. Itu sing bayar negara ya. Selesai. Tapi kepingin mendapatkan bayaran dari Allah, ihsannya itu tadi. Njaluk sing sak oke-oke iki, sing ihsan iki. Paham gak iki? Nah, ini yang dimaksud duit teko dhewe. Ora kok duitku teko ngono ya enggak to, Mbak Yu. Mosok duit teko dhewe kan lagi lucu ta. Maksudnya ikrarkan dirimu sebagai pegawai Tuhan. Gimana itu? Lakukan kebaikan pada apa siapa tanpa membeda. Bila perlu, ya toh, rumah tetangga disapu dipel, tapi izin dulu. Jangan nggak izin. Ya, seperti rumah Pak Dokter ini. Tiap hari yang nyapu Abi, sampah Abi yang nangani. Iya semua. Bahkan mobilnya saya cuci, tapi dengan izin gitu loh. Kenapa begitu? Ya pokoknya aku berbuat baik aja. Apalagi ini para dokter muda kan, bentar lagi dia akan menjadi dokter dan menjadi orang penting gitu loh, menjadi pilar utama pengisi bangsa ini. Artinya apa? Kalau saya berbuat baik pada dia, membantu dia, terus dia menjadi orang baik, dapat. Inilah yang dimaksud dengan apa? 50.000, modal 50.000, dapat pahala. Lah, tapi kalau saya bukan pahala itu kan fikih banget kalau itu. Modal hanya 50.000. Anda ingin dapat pahala mengalir selama-lamanya. Hanya membaca Al-Quran. Ini pekeh weh. Ini pekeh enggak. Kalau Abi enggak begitulah. Ayolah yang apa? Yang sifatnya substansi. Ya yang ngono terus no, enggak apa-apa. Sing padilah terus no. Apa? Ganjaran kalau membaca Quran 1 huruf 10 kebaikan, 2 huruf. Jadi kalau baca itu sampai bawa kalkulator. Bis 1. Bis 20. Mi 30, alif 40, lam berapa? Lam ha, alif lam ha. Lame kan anu lho. Iya, telu loro ya lame. Oh telu ya. Ya, wis tungen kareng itu. 10. Ar-Rahman alif ra 20, ra 30. Ha, mim panjang akeh banget wis akeh. Hitungan sing akeh. Ya Allah Gusti, aku sudah dapat pahala sekian. Nah gitu. Nanti saya kalau bisa pahala ini bisa untuk masuk surgamu. Ngono apa salah? Ya enggak apa-apa, sapa sing salah to, ora apa-apa kuwi fikih iku. Padilah jenenge apa? Padilah. Ojo padilah to, fadilah apa? Fadilah. Lek lanang fadil ya, lek wedok fadilah. Padilah apa? Padilah ganjaran. Ya ojo ngono lah, lek jadi pegawai Gusti Allah itu ojo njaluk iku rugi. Njaluk bayaran Gusti, sing akeh pira? Wis terserah jenengan, pokok aku kerja baik, ya toh. Kalau kamu kerja pok, kamu kan kerja pok ya? Ya, itu. Udah kamu kerja baik aja. Bayarannya pira aja mbok pikir. Nanti juraganmu ngerti dhewe. Wis toh Gusti Allah nanti yang menggerakkan. Pokoknya kerja harus apik wis. Masuk jam 7, masuk jam 6. Kerjane apa? Ini tambah apa ngono. Ojo mikir dibayar. Iki sing njaluk Gusti Allah. Sing apik iki njaluk Gusti Allah. Sing plus tentu nanti Allah akan melewatkan orang itu, orang ini, orang ana dan lain sebagainya. Itu sing nah itu yang saya maksud. Duit teko dhewe. Paham ya? Mama, sudah ya, Ma? Ya. Berapa menit? 23 menit. Oh, sudah 23. Coba, oke, kita break dulu ya. Kita break dulu makan kopi, minum kopi.